Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Angelina Kulondam, NIM 1844127. Saya mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sanitasi lingkungan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi lingkungan adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Dan menurut WHO, sanitasi lingkungan adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Nah, apa saja sih yang termasuk sanitasi lingkungan? Nah, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, dan penyediaan air bersih, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang pembuangan kotoran atau membuang sampah sembarangan. Sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Membuang sampah sembarangan mempunyai dampak. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Pembuangan sampah yang tidak terkontrol dengan baik merupakan tempat yang cocok berbagai organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi berbahaya yang ditimbulkan antara lain penyakit diare, kolera, tifus yang dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dapat bercampur dengan air minum. Penyakit DBD juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Demikian pula dengan penyakit jamur, misalnya jamur kulit. Yang kedua, dampak terhadap sosial ekonomi. Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk. Dan sampah bisa mengakibatkan penyakit, yaitu penyakit akibat sampah yang menular dan penyakit akibat sampah yang tidak menular. Penyakit akibat sampah yang menular, penularan secara langsung dari kuman pada sampah manusia tanpa perantara, misalnya yang pertama penyakit disentri. Disentri adalah infeksi pada usus yang menyebabkan diare berair disertai dengan darah atau lendir akibat bakteri. Yang kedua, penyakit tetanus. Penyakit tetanus adalah infeksi yang terjadi ketika bagian tubuh yang tidak sengaja tergores atau tertusuk sampah tajam. Yang ketiga, demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk. Dan yang keempat, leptospirosis yang ditemukan pada urin tikus. Dan penyakit akibat sampah yang tidak menular artinya seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, misalnya yang pertama keracunan dioksin. Dioksin dapat menyebabkan kulit bentol-bentol seperti iritasi, kanker, dan gangguan sistem imun. Dan yang kedua, dermatitis. Dermatitis adalah infeksi pada kulit yang terasa gatal, kering, dan bersisik. Nah, untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sampah, mari kita mengelola sampah dengan cara yang benar. Langkah yang pertama yaitu kurangi. Belilah produk yang tahan lama dengan kemasan minimalis untuk mengurangi sampah. Langkah yang kedua yaitu gunakan lagi. Pikirkan 2 kali sebelum membuang sesuatu. Temukan hal lain untuk memanfaatkannya. Langkah yang ketiga yaitu daur ulang. Pisahkan sampah berdasarkan jenis. Hubungi pendaur ulang setempat untuk mengambil sampah Anda yang tidak dapat didaur ulang.
Langkah yang keempat, membuat kompos. Kumpulkan sisa buah dan sayuran, lalu buat kompos di halaman belakang rumah. Langkah yang kelima, buang sampah di tempat pembuangan akhir. Jika ingin membuang sampah, perhatikan tong sampah berkode warna resmi untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika tong sampah berwarna hijau, itu untuk benda yang mudah terurai. Contohnya, sisa makanan seperti sayuran, ikan, daging, dan lainnya, serta benda dari kebun seperti rumput, daun, dan lainnya yang termasuk tisu. Jika tong berwarna kuning, untuk benda yang bisa didaur ulang. Contohnya kertas, kardus, karton bekas minuman, kaleng bekas, botol bekas, dan kertas aluminium. Jika tong sampah berwarna merah, untuk menampung kasus sampah B3 atau sampah dengan bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya. Sampah apa saja sih yang bisa didaur ulang? Yaitu kertas, kardus, produk plastik, dan botol serta toples kaca. Barang-barang ini masih dapat digunakan. Slogan jagalah kebersihan memang banyak sekali kita temui baik di sekolah, kantor, maupun di tempat-tempat umum. Namun kata-kata ajakan seperti itulah harus diiringi dengan kesadaran dari diri kita masing-masing untuk menjaga lingkungan alam. Seperti halnya kegiatan kita sehari-hari yang menghasilkan sampah plastik atau pemborosan dalam hal energi. Meskipun terkesan sepele, manajemen sampah yang baik apabila dilakukan secara masif, dilakukan dari diri sendiri, maka akan berdampak positif terhadap kelangsungan hidup anak cucu kita di kemudian hari. Baik, itu dia penjelasan dari saya tentang pencemaran lingkungan yang mengakibatkan lingkungan kita tercemar. Dan yang saya sudah paparkan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampah yang bisa didaur ulang untuk menjadi barang-barang yang berguna. Menyelamatkan lingkungan hidup melalui tindakan awalnya. Sekian dari video saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.